Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penyakit ginjal dalam kehamilan. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Meta Selviana, yang kedua Putri Indar Jailani, yang ketiga Rahma Ayu Susana, yang keempat Vera Nurmastika. Definisi operasional penyakit ginjal kronik menurut KDOKI tahun 2002 adalah penyakit ginjal kronik adalah kerusakan ginjal atau renal damage yang terjadi lebih dari 3 bulan berupa kelainan struktural atau fungsional dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus atau disingkat dengan LFG dengan manifestasi kelainan patologis dan terdapat tanda kelainan ginjal termasuk kelainan dalam kompetisi darah atau urin atau kelainan dalam tes pencitraan atau imaging test. Penyakit ginjal kronik adalah laju filtrasi glomerulus atau LFG kurang dari 60 ml per menit selama 3 bulan dengan atau tanpa kerusakan ginjal. Penyakit ginjal kronik dalam kehamilan. Pada ibu hamil dengan penyakit ginjal kronik atau PGK, struktur dan fungsional ginjal mengalami kerusakan sehingga ginjal tidak dapat beradaptasi dengan kehamilan seperti umumnya dan mengalami peningkatan resiko bagi ibu maupun janin, termasuk dalam penurunan yang cepat dari fungsi ginjal sehingga dapat menyebabkan kematian perinatal. Frekuensi kelahiran hidup sekarang telah melebihi 90%, akan tetapi risiko yang muncul untuk kelahiran prematur, IUFD, kematian perinatal, dan preeklamsia menjadi tinggi secara signifikan. Secara empiris, kehamilan pada ibu yang mengalami kelainan ginjal kronik merupakan kehamilan dengan risiko yang tinggi. Hal ini dikarenakan oleh kehamilan yang memiliki kelainan-kelainan pada ginjal seperti infeksi saluran kemih, hipertensi, dan sebagainya. Selanjutnya, gagal ginjal adalah keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang irreversibel diikuti dengan penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, yang pada derajat tertentu memerlukan terapi pengganti ginjal permanen berupa dialis atau transplantasi ginjal. Penyakit ginjal pada kehamilan merupakan suatu kelainan medis yang sangat penting yang mengakibatkan semakin menurunnya fungsi ginjal dan meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu dan janin. Wanita hamil dengan penyakit ginjal kronik dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, wanita hamil dengan insufisiensi renal sedang. Yang kedua, wanita hamil dengan insufisiensi renal moderat atau sedang. Yang ketiga, wanita hamil dengan insufisiensi renal berat. Patofisiologi. Eksaserbasi penyakit ginjal akibat kehamilan masih belum diketahui. Suatu hipotesis menyatakan bahwa menurunnya fungsi ginjal berkaitan dengan peningkatan perfusi glomerulus. Namun, faktanya menunjukkan bahwa kebanyakan perempuan dengan penurunan fungsi ginjal selama kehamilan tidak terbukti mengalami hiperfusi dini, seperti penurunan awal kontraksi kreatinin serum. Hipotesis lain menyatakan bahwa penyakit ginjal yang ada membentuk kaskade atau agresi platelet trombofibrin, koagulasi mikrovaskular, dan disfungsi endotelial di ginjal. Secara ringkas, terdapat beberapa risiko utama akibat penyakit ginjal dalam kehamilan, yaitu tingkat kesinitikan janin lebih rendah dengan hipertensi yang terkontrol, resiko relatif kematian janin hampir 10 kali lebih tinggi pada perempuan dengan MAP lebih dari 105 mm Hg saat konsepsi dibandingkan dengan perempuan yang normotensi dengan kadar keratin serum lebih dari 1,4 mg per dl. Tingkat persalinan prematur umumnya berkaitan dengan penanganan preeklamsi dan IUGR atau intrauterine growth resuscitation. Resiko preeklamsi meningkat secara bermakna pada perempuan hamil yang dikaitkan dengan morbiditas maternal dan fetal.
Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk diagnosis penyakit ginjal dalam kehamilan yaitu ada tes urin. Yang pertama, urinalisis. Urinalisis atau analisis urin merupakan pemeriksaan yang bisa dibilang memberi informasi terbesar terkait fungsi ginjal. Langkah pertama dalam melakukan tes ini adalah tes dipstick. Hal ini karena dipstick memiliki reagen tes urin untuk mengetahui adanya konstituen normal dan abnormal, termasuk protein. Kemudian, urin diperiksa di bawah mikroskop untuk mencari sel darah merah dan putih dan adanya silinder dan kristal atau padatan. Normalnya protein atau albumin tidak ditemukan atau setidaknya hanya sedikit dalam urin. Hasil positif pada tes dipstick menunjukkan jumlah protein abnormal. Namun sebenarnya ada pemeriksaan lain yang lebih sensitif dari tes dipstick untuk protein, yaitu estimasi laboratorium albumin urin dan kreatinin dalam urin. Rasio albumin dan kreatinin dalam urin memberikan perkiraan yang baik dari sekresi albumin per hari. Yang kedua ada tes urin 24 jam. Tes ini mengharuskan seseorang untuk menjalaninya untuk mengumpulkan semua urin selama 24 jam penuh. Dalam tes ini, urin akan dianalisis untuk mengetahui kadar protein dan limbah produk, seperti contohnya nitrogen, urea, dan kreatinin. Kehadiran protein dalam urin mengindikasikan kerusakan ginjal. Jumlah kreatinin dan urea diekskresikan dalam urin dapat digunakan untuk menghitung tingkat fungsi ginjal dan laju filtrasi glomerulus atau LFG. Lalu yang ketiga ada laju filtrasi glomerulus atau LFG. LFG adalah sarana standar untuk mengekspresikan fungsi ginjal secara keseluruhan. Selama penyakit ginjal berlangsung, LFG akan turun. LFG normal adalah sekitar 100 sampai 140 mili per menit pada pria dan 85 sampai 115 mili per menit pada wanita. Itu berkurang pada kebanyakan orang dengan usia. LFG dapat dihitung dari jumlah produk limbah dalam urin 24 jam atau dengan menggunakan pewarna khusus yang diberikan secara intravena. Estimasi LFG atau ELFG dapat dihitung dari tes darah urin, tetapi bisa jadi tidak akurat pada orang yang lebih muda dari usia 18 tahun, ibu hamil, dan orang-orang yang sangat berotot atau obesitas. Jadi tes LFG ini tidak dapat digunakan untuk pada ibu hamil. Lalu ada tes darah. Yang pertama kreatinin dan urea atau BUN dalam darah. Ini adalah tes darah yang paling umum digunakan untuk memantau penyakit ginjal. Kreatinin dalam produk dari kerusakan otot normal. Urea adalah produk limbah dari pemecahan protein. Kadar zat ini meningkat dalam darah seiring memburuknya fungsi ginjal. Yang kedua, kadar elektrolit dan keseimbangan asam basa. Disfusi ginjal menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, khususnya kalium, fosfor, dan kalsium. Kalium tinggi atau hiperkalemia memerlukan perhatian khusus, dan keseimbangan asam basa darah biasanya terganggu juga. Penurunan fungsi bentuk aktif dari vitamin D dapat menyebabkan rendahnya kadar kalsium dalam darah. Ketidakmampuan gagal ginjal mengekskresikan fosfor menyebabkan kadar fosfor dalam darah meningkat. Kadar hormon testis atau ovarium juga mungkin abnormal. Yang ketiga, jumlah sel darah. Karena penyakit ginjal mengganggu proses produksi sel darah dan memperpendek kelangsungan hidup sel darah merah, perhitungan sel darah merah dan hemoglobin mungkin rendah atau anemia. Beberapa orang dapat mengalami kekurangan zat besi karena kehilangan darah dalam sistem pencernaan. Kekurangan nutrisi lainnya juga dapat mengganggu produksi sel darah merah. Lalu langkah yang dapat dilakukan lagi adalah USG ginjal. Pemeriksaan ini dilakukan mulai dari kehamilan pada usia 12 minggu untuk melihat dimensi pelvikalis ginjal dan ulangi pemeriksaan bila terdapat tanda-tanda obstruksi. Pengaruh penyakit ginjal terhadap kehamilan. Pada ibu hamil dengan penyakit ginjal, struktur dan fungsi ginjal sudah mengalami kerusakan, sehingga ginjal tidak dapat beradaptasi dengan kehamilan seperti pada umumnya. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi kehamilan
yang menyebabkan resiko outcome kehamilan yang lebih buruk, baik pada ibu maupun pada janin. Komplikasi pada ibu dapat menyebabkan beberapa komplikasi. Sebuah studi analis dari Cina menunjukkan bahwa kehamilan dengan penyakit ginjal dapat meningkatkan resiko terjadinya preeklamsi sampai 10 kali lipat. Komplikasi pada janin. Selain berdampak pada ibu, keberadaan penyakit ginjal juga dapat menimbulkan komplikasi pada bayi. Komplikasi yang umum ditemukan adalah terjadinya kecil masa kehamilan. Ditemukan dapat meningkatkan resiko kecil masa kehamilan sebesar 3 kali lipat. Kemudian terjadinya prematur terjadi pada ibu dengan penyakit ginjal. Penemuan ini didukung oleh studi PISOL, di mana studi ini menunjukkan bahwa ibu dengan penyakit ginjal stadium 1 meningkatkan resiko kelahiran prematur. Resiko kelahiran prematur dilaporkan lebih meningkat pada penyakit ginjal stadium akhir. Pada ibu dengan makropotonia juga ditemukan lebih sering terjadinya kelahiran prematur dibandingkan mikroproteinuria. Kelahiran dengan penyakit ginjal juga dilaporkan memiliki tingkat mortalitas perinatal dan neonatal yang tinggi, sekitar 8-15% kematian dalam kandungan neonatal dan perinatal ditemukan pada kehamilan dengan ibu yang memiliki penyakit ginjal. Komplikasi bayi lahir dengan berat rendah dan pertumbuhan janin terhambat juga adalah dampak pada ibu dengan penyakit ginjal. Penata laksanaan penyakit ginjal dalam kehamilan mencakup pengontrolan tekanan darah, pencegahan infeksi, traktus urinaria, penanganan anemia, elektrolit, serta diet yang adekuat. Wanita dengan penyakit ginjal kronik harus memahami dampak jangka panjang yang ditimbulkan terhadap fungsi ginjal bila terjadi kehamilan. Namun apabila seseorang merencanakan kehamilan, yang harus diperhatikan adalah untuk menghindari obat-obatan yang bersifat fetotoksik, seperti ACE atau angiotensin converting enzyme inhibitor dan ARB. Penyakit ginjal kronis mempunyai cakupan yang luas dari berbagai bidang, yaitu penanganan multidisiplin dari bidang obstetrik, nefrologi, dan pediatrik. Monitor yang ketat sangat diperlukan tergantung dari tingkat keparahan dan komplikasinya. Pemantauan gejala klinis, laboratorium maupun pemeriksaan USG harus ditingkatkan seiring besarnya usia kehamilan. Beberapa hal yang perlu dipantau pada wanita dengan penyakit ginjal kronik. 1. Urin. Setiap 4-6 minggu, urin harus diperiksa apakah ada infeksi, dan pemberian antibiotik profilaks dianjurkan setelah adanya infeksi saluran kemih. Yang kedua, tekanan darah. Tekanan darah harus diperiksa secara teratur dan target pencapaian adalah di antara 120/70 mmHg dan 140/90 mmHg dengan pengobatan antihipertensi. Yang ketiga, fungsi ginjal. Serum kreatinin dan ureum harus diperiksa secara teratur. Frekuensinya tergantung dari stadium penyakit. Yang keempat, darah lengkap, dan yang kelima, USG ginjal. Defisiensi asam folat juga sering terjadi pada wanita hamil dengan penyakit ginjal kronik. Hal ini berkaitan dengan diet rendah kalium dan berakibat defek tabung syaraf pada trimester pertama kehamilan. Untuk itu, dianjurkan pemberian suplemen asam folat 0,4
mg per hari atau 0,8 mg per hari pada yang menjalani hemodialis. Pemantauan surveillance janin secara periodik sangat penting karena penyakit ginjal dihubungkan dengan IUGR, dan saat yang tepat untuk dilakukan intervensi tergantung perubahan status janin. Persalinan prematur mungkin diperlukan jika 1. Terdapat tanda-tanda distres janin, yang kedua, fungsi ginjal menurun secara progresif, yang ketiga, hipertensi tidak terkontrol, dan yang keempat, preeklamsi. Beberapa literatur menyarankan persalinan efektif lebih dini 34-36 minggu pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik ataupun pada pasien yang menjalani dialisis, terutama jika paru-paru janin matur. Pada pasien-pasien dengan transplantasi ginjal, persalinan tetap menunggu awitan jika ibu dan janin tidak menunjukkan tanda-tanda distres. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.